Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan kembali apa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Nah, yang sekarang akan Bapak jelaskan yaitu tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Itu yang akan Bapak jelaskan. Materi ini pun sudah kalian pelajari di kelas 7, kelas 9. Jadi dikembalikan lagi, diingatkan lagi materinya, kita sama-sama mengulang kembali. Mudah-mudahan dengan mengulang kembali materi yang sebelumnya bisa lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Oke. Bapak akan mulai dari bilangan berpangkat 0 gitu ya. Nah, untuk bilangan berpangkat 0 simbolnya seperti yang kita tahu yaitu A pangkat 0. Gitu kan ya. A pangkat 0 hasilnya berapa? Kan itu pertanyaannya. A pangkat 0 itu hasilnya itu akan berapa? Nah, kita akan membuktikannya. Kita akan mencari nilainya. Jangan seperti ketika SMP mungkin kalian sudah tahu A pangkat 0 itu hasilnya berapa, kan gitu ya. Tapi kita tidak tahu dari mana pembuktiannya, dari mana contoh-contoh bisa menemukan seperti itu. Oke, Bapak akan mulai dari sebuah contoh. Contohnya, misalkan Bapak punya bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang Bapak punya misalkan 2 pangkat 0. Ini disebut dengan bilangan berpangkat 0. Kenapa? Karena kita tahu ini basisnya 2, pangkatnya 0. Itu disebut dengan bilangan berpangkat 0. Bagaimana cara mencari nilainya? Tinggal kita cari saja, sama dengan 0 yang di sini Bapak rubah menjadi 2 pangkat 3 kurangi 3. Sama kan ya? 0 samakan dengan 3 kurangi 3. Kemudian Bapak jabarkan lagi ke sini. Kalau menggunakan sifat yang kemarin, sifat yang di video sebelumnya, kalau ada pangkat yang dikurangi, maka artinya operasi yang digunakan nanti di sininya adalah operasi pembagian. Sehingga berubah menjadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita ingin cari nilainya, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ini juga 8. Kalau kita bagi 8 bagi 8 hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita simpulkan di sini 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu ya. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan Bapak punya 5 pangkat 0. Kemudian 5 pangkat 0 ini dengan cara yang serupa yang di atas. Misalkan Bapak rubah menjadi 5 pangkat 2 kurangi 2. Dengan cara yang sama maka nanti di sini berubah menjadi 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Kalau kita cari hasilnya 5 pangkat 2 berapa hasilnya? 25, berarti 25 dibagi 25 hasilnya adalah sama dengan 1. Kesimpulan yang kita dapatkan juga di sini bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga kalau sama Bapak diperumum, kesimpulan yang didapatkan adalah A pangkat 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Artinya bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Tapi ada syaratnya. Tidak semua bilangan. Ada syarat di sini, bilangannya itu tidak boleh sama dengan 0. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kita buktikan.
Kalau misalkan kita punya 0 pangkat 0 dengan cara yang sama, misalkan Bapak rubah menjadi 0 pangkat 3 kurangi 3. Maka nanti di sini akan sama dengan 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 berapa? 0 per 0. 0 bagi 0 hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, 0 per 0 itu hasilnya tidak hanya 1. Ini hasilnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya. Karena apa? Kita lihat aja. 1 dikali 0 hasilnya 0. 2 dikali 0 hasilnya 0. 3 dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali 0 hasilnya 0 juga. Sehingga 0 per 0 itu hasilnya adalah tak tentu atau tak berhingga jawabannya. Maka muncullah syarat A pangkat 0, artinya bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Syaratnya si bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau bilangan tersebut atau basis tersebut adalah 0, hasilnya tidak hanya 1. Oke ya. Nah, ini disebut dengan definisi bilangan berpangkat 0. Itu ya. Oke. Sekarang Bapak lanjutkan ke bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif contohnya seperti apa? Kita ambil contoh saja, misalkan 2 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 4, satu lagi misalkan 5 pangkat negatif 3 misalkan. Ini disebut dengan bilangan berpangkat negatif. Kenapa? Karena pangkatnya berupa bilangan negatif. Bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat negatif itu? Pasti kalian mengingat ketika SMP. Tapi untuk saat ini kita buktikan. Kita menggunakan contoh. Kita ambil misalkan 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 ini bisa Bapak rubah menjadi 2 pangkat 0 kurangi 2. Karena 0 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 2. Karena pangkatnya berupa pengurangan, maka akan sama dengan di sini berupa pembagian. 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Kita tadi sudah tahu bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini tetap 2 pangkat 2. Sehingga kesimpulan yang Bapak dapatkan di sini 2 pangkat negatif 2 itu bisa Bapak sederhanakan menjadi 1 per 2 pangkat 2. Contoh yang lain. 3 pangkat negatif 4. Berarti dengan cara yang sama bisa Bapak sederhanakan menjadi 3 pangkat 0 kurangi 4. Bapak rubah kembali di sini berarti berubah menjadi 3 pangkat 0 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 0 berapa hasilnya? Sama juga dengan yang tadi 1. 1 per 3 pangkat 4. Sehingga kesimpulan yang Bapak dapatkan 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Berarti kesimpulan umumnya seperti apa? Kesimpulan umum yang kita dapatkan berarti kalau Bapak punya A pangkat negatif M, bilangan pokoknya
A pangkatnya negatif M bisa Bapak sederhanakan menjadi 1/A pangkat M. Nah, ini disebut dengan bilangan berpangkat negatif. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, kita kasih contoh. Bapak hapus dulu. Oke, Bapak kasih contoh di sini. Contohnya, misalkan Bapak punya di sini 8 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 dibagi 32 pangkat negatif 3 dikali 64 pangkat 2. Bapak punya soal seperti ini. Di sini bilangan yang dilibatkan bilangan berpangkat negatif. Perintahnya adalah sederhanakan. Kalau sederhanakan berarti jawabannya pun dalam bentuk bilangan berpangkat. Gitu ya. Oke, kita sederhanakan. Kita punya 8. 8 itu bisa Bapak sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan 2, Bapak tulis lagi, dipangkatkan 2. Dikali 4 itu bisa Bapak sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan 3. Kemudian yang ini Bapak tulis kembali saja biar bentuknya serupa. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Yang bawah 32 nih. 32 bisa Bapak sederhanakan menjadi 2 pangkat 5 dipangkatkan negatif 3. Kemudian 64 bisa Bapak sederhanakan juga jadi 2 pangkat 6 dipangkatkan 2. Berdasarkan sifat yang kemarin yang sudah kita pelajari, bentuk pangkat dipangkatkan itu secara penyederhanaannya adalah cukup dikalikan. Berarti 3 kali 2, 6. Berarti jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8. Yang ini berarti 2 pangkat negatif 15 dikali 2 pangkat 12. Wah, di sini ada 2 pangkat negatif nih. Bagaimana? Kita rubah dulu aja. Yang awalnya pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pangkatnya positif. Bagaimana caranya? Lihat di sini. Lihat bahasa di sini. Ketika dia di pembilang pangkatnya negatif, kemudian dipindahkan ke penyebut, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Begitupun sebaliknya. Ketika misalkan dia di penyebut itu pangkatnya negatif, ketika Bapak pindahkan ke pembilang, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Sehingga bentuknya bisa Bapak rubah menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 15. Karena awalnya di penyebut dia pangkatnya negatif, ketika Bapak pindahkan ke atas ke pembilang maka pangkatnya berubah menjadi positif. Berarti yang di bawah tinggal berapa? Yang di bawah tinggal 2 pangkat 12. Tinggal kita sederhanakan. Karena ini operasi perkalian dengan basis yang sama 2, berarti pangkatnya cukup ditambahkan. Berarti jadi 2 pangkat 6 tambah 6 tambah 8 tambah 15 dibagi 2 pangkat 12. Sehingga
Hasilnya nanti akan sama dengan 6 tambah 6 itu 12, tambah 6 20, tambah 15 35. Berarti 2 pangkat 35 dibagi 2 pangkat 12. Maka nanti karena ini pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Berarti nanti di sini akan sama dengan 2 pangkat 35 dikurangi 12 sehingga jawaban akhirnya adalah 2 pangkat 23. Ini adalah jawaban terakhir atau bentuk sederhana dari soal yang ini. Sekarang misalkan soalnya itu tidak dalam bentuk bilangan. Bapak ingin punya contoh dalam bentuk huruf. Hapus dulu. Contoh yang kedua, misalkan bentuknya tuh punya dalam bentuk X, Y, dan Z. X pangkat 2, Y pangkat negatif 3. Misalkan ini dipangkatkan 2. Kemudian X pangkat 2 dipangkatkan 3. Z pangkat negatif 4. Ini Z ya. Kemudian di bawahnya misalkan Y pangkat 3, Z pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 3. Kemudian di sininya X pangkat 3 pangkatkan negatif 2 dan Z pangkat negatif 4. Ya. Kita ingin menyederhanakannya. Sederhanakanlah bentuk ini. Oke, kita lihat. Cara menjawabnya berarti kita lihat di sini karena ini ada dalam kurung, kemudian pangkat dipangkatkan, berarti cukup dikalikan. Berarti nanti Bapak tulis kembali di sini. X pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti nanti ditulis jadi X pangkat 4. Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 2, berarti jadi Y pangkat negatif 6. X pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti jadi X pangkat 6. Z pangkat negatif 4. Ya. Yang bawahnya berarti dengan cara yang sama, Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 3, berarti jadi Y pangkat negatif 9. Z pangkat 6. Karena di sini 2 kali 3. X pangkat 3 dipangkatkan negatif 2, X pangkat negatif 6. Z pangkat negatif 4. Itu ya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah rubah dulu yang pangkatnya negatif menjadi pangkat positif. Dengan seperti apa? Dengan cara yang tadi. Kalau dia di pembilang pangkatnya negatif, berarti ketika Bapak pindahkan ke penyebut, pangkatnya berubah menjadi positif. Kita fokuskan ke pembilang dulu. Lihat di pembilang, mana yang pangkatnya negatif? Yang pangkatnya negatif itu adalah Y dan Z. Berarti Y dan Z ini biar positif, pindahkan ke bawah. Y pangkat 6, Z pangkat 4. Berarti yang tersisa di atas adalah yang nggak pindah. X pangkat 4, X pangkat 6. Selesai untuk pembilang. Sekarang untuk penyebutnya. Mana penyebutnya yang pangkatnya negatif? Y, X, dan Z. Berarti karena dia di penyebut, pindahkan ke atas biar jadi positif. Berarti nanti di sini jadi Y pangkat 9, X pangkat 6, Z pangkat 4.
Mana di penyebut yang nggak pindah? Berarti ini yang nggak pindah. Z pangkat 6. Karena pangkatnya tetap positif sehingga tidak dipindahkan. Oke, karena di sini sekarang semuanya sudah positif, berarti tinggal kita jumlahkan yang variabelnya sama. Apa yang dijumlahkan? Pangkatnya. Karena kan di sini operasi perkalian ini. Cuma tidak terlihat saja. Sehingga nanti hasil akhirnya akan sama dengan X. Lihat di sini. Berarti X-nya 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6, 16. Y-nya pangkat berapa di sini? Y-nya pangkat 9. Z-nya pangkat berapa? Z-nya pangkat 4. Yang di bawah berarti Y pangkat 6. Z-nya pangkat berapa ini? Z-nya pangkat 10. Ya. X apakah ada di bawah X? Tidak ada. Berarti tetap aja saya tulis menjadi X pangkat 16. Y pangkat 9, ada Y pangkat 6 karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi. 9 dikurangi 6 berarti saya tulis di sini Y pangkat 3. Z-nya nih pangkat 4, di bawahnya pangkat 10 berarti 4 kurangi 10 berarti jadi Z pangkat negatif 6. Karena ini ada masih pangkat negatif, biar positif, karena ini ada di pembilang, pindahkan kemana? Pindahkan ke penyebut. Berarti nanti jadi akan sama dengan, saya tulis di sini, X pangkat 16, Y pangkat 3, Z pangkat 6. Ini adalah bentuk sederhana dari soal ini. Itu ya. Oke. Nah, latihan bagi kalian nanti dikumpulkan. Latihan di rumah. Bapak akan kasih 2 soal. Oke. Ini Bapak ada 2 soal. Tugasnya adalah sederhanakan. Nanti dikumpulkan, bisa nanti mungkin via e-learning, atau nanti kalau susah via e-learning bisa via WA, atau nanti pada via yang lainnya gitu ya. Jadi pada aplikasi-aplikasi yang nanti akan diinformasikan kembali. Gitu ya. Cukup sekian untuk pertemuan sekarang, yaitu tentang bilang merupakan nol dan bilang merupakan negatif. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.